Anda kembali di Break News kasus Sambo. Pemirsa, hari ini 6 terdakwa obstruction of justice menjalani sidang dengan agenda replik di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Sidang sudah selesai digelar. Tadi 5 terdakwa akan mengajukan duplik di waktu yang telah ditentukan dan ada 1 terdakwa tadi yang menolak untuk menyampaikan duplik di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Dan untuk membahas mengenai hal ini, kasus obstruction of justice yang sudah sampai pada tahap replik dan akan dilanjutkan dengan duplik, kita sudah tersambung dengan Prof. Muzakir, pakar hukum pidana. Assalamualaikum, selamat siang Prof. Muzakir. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Prof. Muzakir, bagaimana Prof menanggapi tadi seluruh pledoi dari terdakwa ini ditolak dalam replik yang disampaikan oleh Jaksa Penuntut Umum hari ini di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk kasus obstruction of justice, Prof. Muzakir? Ya, saya kira ini jawab jinawab bahasanya begitu. Kalau jaksa sudah melakukan requisitur simpulan yang diambil dari proses persidangan dan kemudian ada tanggapan. Pada umumnya selama dalam persidangan itu dimanapun ya, selalu jaksa akan berpijak pada pendiriannya semula bahwa anggapannya bahwa apa yang dilakukan di dalam, apa yang disimpulkan dalam requisitur itu adalah benar adanya. Maka kadang-kadang ada jaksa yang agak sedikit kreatif untuk membantah daripada pledoinya dari terdakwa dan penasihat hukumnya sedemikian rupa dengan argumen dan fakta hukum yang dalam persidangan, begitu yang terbukti dalam persidangan. Ada kalanya jaksa secara general aja memberi tanggapan, sehingga tanggapan itu disimpulkan bahwa dakwaan requisitor itu dianggap sebagai sesuatu yang benar dan pledoi yang disampaikan oleh terdakwa dan penasihat hukumnya itu tidak menggoyahkan namanya requisitor yang dibuat oleh jaksa tersebut. Nah, umumnya begitu. Nanti sebaliknya juga pihak yang mengajukan terdakwa yang penasihat hukumnya yang mengajukan replik juga akan sama, dia akan menyatakan kekeh di dalam pendiriannya. Jadi mungkin yang perlu disampaikan oleh teman-teman yang dari penasihat hukum ini dan juga terdakwa, kalau misalnya bisa lebih kreatif dalam konteks ini dalam memberikan replik tadi adalah serangan-serangan itu ditujukan kepada proses pembuktian dalam sidang pengadilan terkait dengan unsur-unsur tindak pidana agar supaya masyarakat itu bisa memperoleh pemahaman yang begitu mendalam terkait dengan tolakannya itu karena apa dan apakah jaksa menolak pledoi yang disampaikan itu berargumen atau tidak. Jadi kalau nanti berargumen atau tidak, berdasarkan bukti atau tidak, di situ nanti masyarakat bisa membaca gitu. Dan yang terakhir nanti adalah simpulan yang dibuat oleh majelis hakim. Itu juga sama, majelis hakim bila membuat simpulan itu memberi argumen tentang penolakannya atau dia menyetujui juga dengan argumen berdasarkan proses pembuktian dalam sidang pengadilan. Kalau itu tidak dilakukan secara terang benderang dalam arti legal argumen yang kuat dan jelas begitu, kan nanti orang simpulan itu diragukan juga oleh masyarakat. Demikian juga argumen yang disampaikan oleh replik oleh penasihat hukum dan terdakwa juga akan diragukan oleh masyarakat. Begitu. Ya, saya kira dalam kaitannya dengan pembelajaran publik, ya sebaiknya berilah dia argumen yang sahih, kuat, yang terbukti dalam persidangan dengan susunan barang bukti dan alat bukti sebagai pendukungnya. Demikian. Profesor Muzakir melihat apakah tadi jaksa penuntut umum ini sudah berargumen dalam menyampaikan repliknya atau tanggapan atas pledoi terdakwa, Prof? Kalau menurut pendapat saya dari sepintas saya mencoba mengikutinya, nampaknya belum secara menukik kepada mematahkan argumen dalam pledoi itu secara mendalam begitu. Sehingga orang itu tidak lagi menafsirkan yang lain karena memang argumen jaksa kuat begitu. Orang akan menyimpulkan, atau masyarakat akan menyimpulkan seperti simpulan yang dibuat oleh jaksa karena jaksa mengkonstruksinya berdasarkan fakta hukum satu persatu diurai dan seterusnya, terus kemudian dia menata argumennya secara tepat. Kalau itu yang dilakukan, saya kira masyarakat akan menyimpulkan yang sama begitu. Oh, kalau gitu sudah kuat begitu. Kalau tadi sudah diuraikan, saya kira memberi kekuatan kepada menjatuhkan argumen lawan itu menurut pendapat saya masih belum memberikan sesuatu yang greget sehingga tak ada yang lain kecuali apa yang dia pendapatkan itu gitu. Sehingga apa yang dia sampaikan itu adalah benar adanya gitu.
Baik Prof, seharusnya ini bisa dimanfaatkan ya bagi oleh penasihat hukum, bisa menjadi celah dalam penyampaian dupliknya nanti berarti Prof, seperti itu ya? Benar, repliknya, dupliknya itu juga sama juga, bahwa semuanya nanti akan bisa yang disebut sebagai ya itu tadi bukan seremonial loh ini, itu perdebatan berargumen ya. Dan itu argumen itu dibangun berdasarkan fakta yang terbukti dalam persidangan. Gitu. Sehingga sidang itu memang benar-benar diperhatikan dan itu disusun berdasarkan legal argumen. Jangan memberikan istilah bahasanya adalah simpulan-simpulan yang simpulan itu mengawang tapi tidak mendasarkan pada fakta yang terbukti dalam persidangan. Ya, namanya berargumen kalau di dalam proses namanya pembuktian perkara dalam sidang pengadilan itu ya setiap argumen dan simpulan yang dibuat itu harus berdasarkan fakta. Kalau dalam bahasa hukum namanya berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang sudah diurai dijelaskan dalam sidang pengadilan begitu. Oke, untuk memperkuat argumen ini apa saja yang bisa dihadirkan Prof Muzakir? Apakah bukti ataupun fakta baru ini sebenarnya bisa dihadirkan kembali dalam hal duplik nanti yang akan menanggapi replik dari jaksa penuntut umum yang akan disampaikan oleh penasihat hukum terdakwa? Saya kira itu tidak lagi ada fakta baru karena itu sudah levelnya pada simpulan. Seandainya dia pada saat proses menemukan fakta baru, jadi konstruksinya untuk membackup fakta yang sudah ada pada pengadilan pada sebelumnya dalam pemeriksaan sidang. Tapi kalau tiba-tiba dia mengkonstruksi fakta baru begitu, menurut saya itu nanti akan dipatahkan oleh jaksa dan dipatahkan oleh hakim. Karena dalam persidangan sebelumnya sudah tidak ada fakta itu, tiba-tiba dimunculkan fakta itu. Padahal sekarang itu tinggal menyampaikan argumen, pendapat untuk menarik simpulan yang lebih kuat yang mana antara simpulan yang dibuat oleh jaksa penuntut umum dan simpulan yang dibuat oleh terdakwa dan penasihat hukumnya. Dan simpulan itu mana yang argumen yang paling kuat berdasarkan bukti-bukti yang telah diuji dalam sidang pengadilan. Bukan diperoleh terakhir loh ya. Kalau terakhir diperoleh nggak bisa dimasukkan. Kecuali dia hanya membackup alat bukti yang telah ada dalam pemeriksaan pengadilan sebelumnya. Gitu. Prof, kalau kita lihat tadi dari 6 terdakwa, 5 terdakwa ini bersedia untuk mengajukan kembali duplik. Namun ada 1 yang tidak bersedia untuk memberikan duplik atau menanggapi replik dari jaksa penuntut umum. Tanggapan Prof Muzakir seperti apa? Tapi ditahan dulu Prof ya, kita harus jeda terlebih dahulu. Pemirsa tetap bersama kami di Breaking News Kasus Sambo.